sekali yang sedih, minta penguatan kepada Pastor Randy supaya tetap sabar, bikin malu suku tertentu. Ya, saya pikir dari khotbah saya cek sendiri betul nama itu. Jadi saya kasih waktu 1 minggu sejak hari ini, datanglah ke sini, ketemu sama saya maafkan. Ya, tapi apabila lebih dari 1 minggu nggak datang, nanti korban namanya Paulus Sarif itu bisa melakukan tindakan hukum. Atau dengan terposting ini, tentu marga Kampung Borong itu pasti nggak tinggal diam, karena biasanya orang marga itu gampang cari, ya, dan juga pihak BCA pasti sudah berpindah dari sini ini untuk segera tahu di mana alamatnya dan sebagainya. Dan ini kan tadi sekitar 2 juta lebih. Orang kasihan kalau dia buat itu sudah bertahun atau berlama, kan kasihan sekali. Saya sama pribadi minta maaf atas kejadian yang menyenangkan ini. Saya cara manusia pengen kesal, cuma nggak bisa kesal ditambah dong menahan diri. Maksudnya ini, wadah yang Tuhan kasih saya siapkan gratis, fasilitas clean water semua gratis, semua kami gratis. Tapi ada oknum-oknum yang jahat yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan minta uang itu kan. Kalau bahasa itu biasa, oh lihat ya, kita itu melayani tulus, jangan cari cuan. Ya, bilang kanan kiri, di sini nggak ada cari cuan. Ya sudah, itu saja infonya. Baik, sekarang saatnya time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam perang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Marilah ketika orang percaya dalam Yesus, kita tidak boleh menyimpan amarah, kebencian kepada sesama kita. Mungkin banyak orang Kristen hari Minggu, mingguan, bulanan, tahunan duduk di gereja. Tapi saya merasa, saya melihat, saya mendengar masih banyak yang tidak berubah. Maksudnya apa? Tetap dia ke gereja rutin tiap minggu sampai tahunan, bahkan jadi penatua, hamba Tuhan, majelis, tapi tetap aja menyimpan kebencian. Tuhan bilang hari ini, kalau engkau masih menyimpan kebencian, engkau belum dalam Kristus. Terang Kristus belum ada di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Engkau sesungguhnya masih ada di dalam kegelapan. Dan orang dalam gelap itu gak enak. Dia jalan tersandung, dia buat apa-apa jatuh. Kenapa? Karena gak kelihatan. Gelap itu membuat orang jalan meraba-raba. Dia gak bisa melihat hari esok yang penuh harapan dari Tuhan Yesus. Karena menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kebencian. Apalagi kalau sampai jadi akar kepahitan. Nah, itu sangat-sangat sulit sebetulnya, kecuali mereka buat keputusan, mereka mau mengampuni. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam perang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi anak Tuhan Yesus, orang Kristen, orang Katolik itu harus hidup dalam kasih, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih bukan hanya sekedar di mulut, tapi disertai dengan perbuatan. Hidupilah apa yang kau yakini, yakini apa yang kau hidupi. Itulah iman dan perbuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengasihi sesama, Tuhan bilang orang yang hidup dalam kasih tidak ada penyesatan dalam hidupnya. Agama boleh banyak, pengajar boleh banyak, guru boleh banyak, tapi perhatikan, kalau dalam diri dia ada kebencian, sebetulnya orang itu tanpa sadar bisa membawa kebencian, atau istilah zaman sekarang pesan-pesan ujaran kebencian. Kan banyak tanpa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, ujaran kebencian. Hati-hati penyesatan seperti itu. Orang Kristen harus hidup dalam kasih. Kasihnya harus besar. Wajahnya pasti bunda-bunda. Lihat wajah kanan kiri, kalau saudara tersenyum itu bunda. Ada orang kadang-kadang sudah lupa senyum. Kenapa? Pegang, terus hati-hati stroke, hati-hati serangan tekanan. Tertawalah sebelum tertawa juga
dilarang. Cuma pesan saya, jangan ketawa. Nanti dia orang selamat sekali. Lanjut saudara baca ayat berapa? Ayat 11. Silakan dibaca. Di ayat ini saya mau kasih ilustrasi. Dikatakan apa? Orang yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Kegelapan itu bisa juga penyakit, bisa juga hidup yang tertindih dengan beban berat sekali penuh gitu. Ke gereja, tapi tertindih dengan beban berat. Apa kabar Pak Hengki? Begitu Pak Pastor. Pak Hengki dekat ini. Nah, sekarang tentang hal ini, barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Jadi orang Kristen atau satu manusia yang membenci orang lain, dia itu jalan abot hidupnya, berat bawa sama kasar, berarti hidupnya laki tahu rasanya. Ya, saudara bisa bayangkan kira-kira nanti kalau saya bayangkan saya akan bantu. Bagaimana orang yang jalan dengan berat, jalannya mungkin tidak ceria ya, berat sekali ya. Jadi ya, di gereja ya, orangnya loyo-loyo gitu. Kenapa? Beban berat. Nah, itu penjelasan sedikit, tapi izinkan saya sampai persiapan ini nggak kaleng-kaleng loh untuk kasih ilustrasi ini. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang bersedia bantu saya untuk memberi sedikit penjelasan atau membantu sama visual tentang ayat ini? Ada yang mau angkat tangan? Tapi Bapak bersedia ikhlas, benar. Ya, kalau Bapak bersedia, kalau tidak bersedia Bapak nanti ke online aja ya. Kalau bersedia monggo Pak, silakan Pak. Tolong dipakai Pak. Bapak ini persiapkan kembali ke sini. Tidak bisa naik. Kita pakai topi ya, wah, ngomong Pak jalan-jalan Pak. Udah pas gitu. Belum terlepas ya, kasih lagi Pak, kasih lagi Pak, kasih lagi Pak, kasih lagi. Belum pas nih. Ini. Nah, ya baru ini anaknya tuh, orangnya tuh manusia tuh kasih kepalanya. Nah. Ya, oke ya. Terserah, bebas aja. Yang penting kenyataannya kan begitu. Nah, silakan jalan-jalan Pak, saya mulai Pak. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini yang mana yang dikatakan firman Tuhan tentang kita baca tadi? Yang di bawah kan? Ya. Saudara ngomong gampang ya di bawah ya? Dan jangan ada pelakunya ya. Hari-hari ke gereja pakai topi aliran kesembuhan, tapi ternyata beban berat. Nah kalau Bapak ini dia enteng karena dia digendong. Jangan Pak, silakan Pak. Bentar. Kira-kira itu yang menggendong tersiksa nggak kira-kira?
Tersisa nggak? Itulah gambaran Bapak Ibu sekalian manusia yang masih menyimpan kebencian. Itu berat. Tapi kalau engkau menyimpan kebencian, jauh lebih berat lagi. Ya silakan yang mau foto bareng Bapak, silakan. Nggak pesan tarif ya, nggak pesan tarif. Tapi dia tetap jalan. Dia tetap jalan, tapi lihat. Kira-kira sudah jelas ini? Udah nyampe, harusnya khotbah udah selesai ya? Karena udah masuk sudah. Ya, Bapak, kalau duduk itu bisa? Nggak bisa ya? Bisa duduk dalam posisi begitu ya? Coba. Coba loh, saya tetap dulu Pak ya, terima kasih Pak. Ya, tetap dulu aja. Nanti juga datang. Saudara sedang tertawa diri sendiri ya. Kalau kita masih tinggal di tempat ini masih tetap menyimpan kebencian dengan orang lain, pesta, saya bilang pesta, nggak tahu sih, saya alami terlalu sakit. Memang sakit, tetapi jauh lebih mengerikan kalau engkau nggak mengampuni. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya udah kita maju sekarang ya. Sekarang kalau kita tidak mengampuni apapun rasa sakit itu lebih mengerikan. Kita maju 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Saudara baca 1, 2, 3. Terserah, setelah sampaikan ini saya selesai. Saudara pulang masih benci, masih dendam, masih kepahitan, terserah, bebas. Tapi ingatlah, Tuhan mau mengampuni engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Keras hati manusia yang membuat mereka akhirnya nggak bisa masuk surga. Ingat doa Bapa kami, Matius pasal 6, 14-15. Kalau kamu nggak mengampuni orang lain, Bapa nggak bisa mengampuni engkau. Bukan Bapa nggak mengampuni, keras hati itu loh menutup pintu pengampunan Bapa. Ilustrasinya, darah Yesus nggak bisa menembus hidup orang yang menyimpan kebencian. Itu saja. Dan kan pesta saya tidak tusuknya berdarah, saya nggak cubit dia sakit, tapi kan saya benci dia. Tuhan bilang, kalau kau benci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Di mata Tuhan, manusia yang membenci orang lain, di mata Tuhan, hukumnya firman Tuhan, engkau seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tidak bertobat masuk surga Bapa. Tidak ada seorang pembunuh yang tidak bertobat masuk surga kecuali bertobat. Kalau saudara tusuk orang berdarah dia mati, ada hukum pidana ini. Tapi kalau engkau sebagai manusia, atau orang Kristen Katolik masih benci saudaramu, benci orang tuamu, benci anakmu, atau rekan pelayan gembalamu, saudara di mata Tuhan seorang pembunuh. Jelas ya? Oke, saya kasih ilustrasi lain. Yesus berkata, kalau engkau melihat lawan jenis dan engkau mengingini dalam hati dan pikiranmu, kamu sudah berzina. Loh Tuhan, saya kan tidak pegang-pegang dia, saya nggak melecehkan dia, kok bisa? Ya itu Tuhan bilang.
ingin dalam hatimu, pikiranmu mau, pikiran tidak, engkau sudah berzina. Jelas ya, ini hukumnya Tuhan. Kalau hukum pidana, hukum dunia, pasal 285 kalau tidak salah sih apa? Karena saya dulu jago laporan saya lah. Dan beberapa penjara yang lain. Hidup itu bertahun di penjara Bapak sekalian. Tato di badanku ini bukan tato biasa, tato waktu di rutan rumah tahanan. Jadi saya hafal itu pasal-pasal 351 kekerasan, 363 pencurian, 378 saksi pak penipuan. Apa saya? Bapak Ibu sekalian, kalau engkau lihat lawan jenismu, engkau mau, engkau sudah berzina. Bertobat. Memang tidak gampang. Menjadi seorang penyembah sejati tidak gampang. Saya alami sendiri. Saya berbuat baik, bersikap ramah, bertutur kata sopan, lisan depan orang, depan kamera itu mudah. Tetapi menjaga sikap saya seperti ini waktu depan anak dan istri, di depan Tuhan saat saya seorang diri, itu tidak gampang. Saat keinginan daging saya mau dipuaskan dan saya berkata tidak Tuhan, saya memilih untuk senangkan hatimu, itu nggak murah. Kalau dilihat orang, kita mungkin bisa segala macam catur atau acting atau TP atau persona. Tapi di mana kita seorang diri dan kita mampu melakukan sesuatu hal yang senangkan daging, tapi Tuhan tidak senang dan kita berkata tidak, itu tidak gampang dan itu harganya mahal. Contoh saya misalnya di depan orang berkata ampuni depan anak istri, dasar izinkan kau. Anak istri menilai, ini bapak atau dediku atau suamiku ini cuma acting depan kamera saja. Aslinya kalau marah banting pintu. Nah, kok pada tahu nggak ada pelakunya atau pernah berani. Orang Kristen itu diajar kasih dan hidup dalam kasih. Jadi sudah jelas ya bahwa kalau saudara tetap memilih membenci siapapun di luar saudara, di mata Tuhan engkau pembunuh. Dan jangan sampai karena keras hatimu ada berkata kami ini memang suku tertentu, kami orangnya keras. Ya terserah, tapi resikonya tidak ada pembunuh yang tidak bertobat masuk surga. Pilih aja, mau tukar kekekalan dengan kebencian ataukah melepas sekarang juga supaya waktu kita meninggal kita masuk di surga berkumpul dengan saya dan semua orang-orang percaya. Amin. Bilang kan kiri pelan-pelan, jangan jadi pembunuh. Udah tahu kan? Udah tahu kan? Ngeri nggak? Mau tetap bertahan membenci atau mau berpesan pengampunan? Silakan. Tapi sekarang Tuhan tawarkan, Yesus mengampunimu, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Saudara baca 16. Demikianlah berkorban. Mengampuni itu dengan perlu pengorbanan. Kata dalam bahasa Inggrisnya sacrifice. Berkorban itu seperti disembelih. Yang namanya berkorban, kurban dari enak, pasti sakit. Waktu engkau mengampuni orang lain, dagingmu sakit, hatimu mungkin sakit seketika, tapi sakit itu menyembuhkan. Saya tak mau, aku tak sanggup. Harus mau. Jangan tukar itu dengan kekekalan itu. Harus mau. Karena kita adalah anak Tuhan, anak Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kasih. Tuhan aja rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita dipercaya Tuhan loh. Kita juga harus menjadi pribadi anak-anak Tuhan membawa peran. 17 saudara baca. Barang siapa
Berkorban itu bukan hanya mengampuni orang lain, memberkati musuh-musuh. Orang yang mengampuni, mereka diberkati. Saya kan lahir dari keluarga yang pecah. Dikandung 9 bulan, aku meninggalkan mamaku. Saya lahir dari anak broken home. Saya besar dengan kebencian, makanya saya tumbuh keras. Saya memakai narkoba, saya penjudi, saya pezina, saya penjahat, saya narapidana. Sampai Tuhan Yesus selamatkan saya waktu saya hampir meninggal. Teman-teman saya 3, kalau nggak kuburan, rumah sakit jiwa, penjara. Saya saat akan meninggal karena overdosis. Tuhan selamatkan saya. Dan sejak dalam Tuhan, dulu figur papa saya rusak. Bapak di surga terima saya apa adanya. Saya kenal dia sebagai bapak yang baik. Maka dia ajar saya mengampuni. Sejak saya mengampuni orang tua saya mengampuni diri sendiri dan berdamai dengan Bapa di surga. Saya dipulihkan. Hari ini saya merasa diberkati. Mungkin saya bukan sultan atau orang-orang kaya, bos tambak atau punya banyak harta berlimpah, tapi saya sadar dan saya bersyukur hari ini hidupku jadi berkat bagi banyak orang. Saya tahu hal inilah yang dikatakan kaya di hadapan Tuhan ketika kita jadi berkat bagi sesama. Dan kalau saudara tidak mau mengampuni orang siapapun, orang tua, anak, atau orang dekat kita, percaya deh, ada janji Tuhan, Tuhan akan memberkati. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, engkau melihat orang yang jahatin saudara, jangan benci, jangan kasih efek kapok lu. Kalau bahasa Makassar, cidako, maksudnya kasih rasain lu, kapok lu, tidak boleh. Jangan ada kata-kata kapok lu dalam hidup saudara atau orang lain, tidak boleh. Kita diselamatkan, diberkati, diberkati, diampuni karena anugerah Tuhan. Jangan sombong, jangan bermegah. Ketika kita sudah diangkat Tuhan, seperti saya merasa hari ini hidupku dipulihkan Tuhan. Saya melihat orang-orang susah, jangan kita pelit, jangan kita bangku tangan, jangan pura-pura nggak lihat, bantulah mereka. Termasuk orang-orang yang pernah menyakiti. Ketika mereka melihat hal itu dan engkau membantu dia, memang tidak gampang. Tapi kalau engkau bisa melakukan bagian ini, maka orang itu merasakan surga di depan matanya. Yesus berkata bahwa ketika ada orang tampar di kirimu, kasih pada apa yang pintar-pintar ya. Prakteknya untuk lakukan itu nggak gampang. Tapi saya punya tips yang saya terapkan dalam hidup ini. Mungkin kalau orang tampar di kiri saya, ya. Sekarang ketua FKUB, teman-teman FKUB sama saya baik sekali. Hormat, sedang, respect. Yang mana tahun-tahun kemarin sempat kita mengalami off pelayanan 9 bulan karena ada sedikit masalah perizinan dan macet di sana. Tapi sekarang mereka sangat baik. Bahkan nanti ke depan jika Tuhan izinkan, toleransi sebalikpapan pertemuan pemuka semua tokoh-tokoh agama ini masih diusulkan. Apakah nanti di yayasan Buddhis ataukah di sini? Mereka berharap di sini, tapi karena di antara kerukunan umat beragama kan ada berbagai agama, biar ada yang lain ambil kesempatan. Tapi bila mana mereka tidak bersedia, apakah pasangan bersedia? Yes, siap perintah. Karena bagi saya melayani adalah sebuah kehormatan, melayani bukan beban, tapi kesempatan jadi berkat bagi orang lain. Dan ketika saudara di tempat ini atau mengampuni, ada tanya gimana besok mengampuni? Caranya gimana ini? Sebut namanya dan ampuni dia. Berapa lama? Berapa banyak? Sampai kau lupa kebenciannya. Karena kadang-kadang ya ampun dengan namanya sebuah. Sampai berapa kali? Sampai engkau lupa sebelum namanya. Sudah itu lalu sama Tuhan bereskan. Tuhan, saya mengampuni dia Tuhan. Tuhan, Roh Kudus tolong hatiku. Jika engkau tidak tuntun hatiku, saya pasti gagal lagi. Roh Kudus tolong hatiku supaya ketika saya jalan ke gereja, kantor,
dengar namanya, sudah saya tidak pilih. Dan engkau dipulihkan oleh Tuhan, diangkat hidupmu. Dan ketika engkau diangkat hidupmu, jangan lupa jadi berkat bagi orang lain. Tolong orang lain dalam kesusahan. Kemarin ada satu pendeta, saya lupa namanya siapa, dia pendeta gereja di Manggar, orang-orangnya, ya. Saudaranya yang gereja Toraja Puskim ini, tapi yang di Manggar itu, ketika kita sudah sama-sama melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu menolong, ya. Kayak KUB sebagai perizinan, saya sebagai menolong dia, menguatkan dia. Dan dia sudah menangis, dia terima kasih Presiden. Kok begitu luar biasa, Tuhan luar biasa. Cuma saya pesan satu, nanti kalau sudah selesai urusannya ini, tolonglah gereja-gereja lain membuka. Kita dipanggil menjadi berkat, jangan jadi orang egois. Amin. Kalau ada orang susah, kita kan? Ada orang sakit, ada orang benci kita, ampuni. Sudah mulai 30% nih banyak pengampunan ini. Kalian masih bingung nih, apakah bisa, apakah mampu? Ya, itu wajah dan kiri, itu wajah udah mengampuni atau wajah masih kesel? Kalau wajah udah bunda-bunda kayak jeruk, itu biasa udah nggak tahu dalam hatinya. Tapi kalau masih kayak pepaya panjang-panjang cenderung, nggak ada cantik, nggak ada ganteng-gantengnya. Ya, mau dia cewek, mau cowok, dia terus cenderung nggak ada cantik gantengnya. Dan kalau dia suka senyum kayak saya, bukan cuma sekedar kita ceria, tapi juga panjang umur. Amin. Orang yang ceria panjang umur. Mana ayatnya kasar? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, encok. Kiranya ini semua saudaraku, kita dapat berkat dari Tuhan. Yang ke-18 hari ini kita akan baca bersama-sama. Mari sambil berdiri. Satu, dua, tiga. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jangan cuma amin-amin, jangan cuma iya-iya, tapi pulang masih bawa lagi beban yang berat. Ya, udah mau mengampuni semuanya? Supaya sembuh kau dari penyakitmu, supaya sembuh dari kutuk keturunan. Kalau mungkin secara medis berkata gula darah, diabetes turunan. Kalau saudara orang tua masih nyimpan kepahitan dan mengampuni, turun ke generasi berikutnya. Mau? Gak mau kan? Nah, kalau begitu sama-sama kita minta Bapak ini dengan kasih lucutin lah. Gimana cara lucutin? Ya bisa Pak, atau perlu dibantu Pak? Bisa. Nah, dilucutin Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan. Nanti sebentar saya akan minta foto dengan Bapak ini. Kalau tadi saya mau foto sama dia tadi banyak berdoanya. Kalau kita foto bareng kayak bis. Oke, silakan kembali. Puji Tuhan, bilang kanan kiri, saya merasa terberkati dengan ibadah ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang kami dengar dari firman-Mu, sungguh indah, dan setiap hati kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita mengalami surya yang bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati tetap ibadah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkan. Surya bersinar
terima kasih buat ibadah singkat ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami bertobat dan kami pulang. Kami mau berdamai dengan sesama, dengan diri sendiri di hadapan Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Semua pulang dalam keadaan terang, sehat, sembuh, dan kami mohonnya Tuhan berkatilah setiap kami dan mereka semua dengan umur yang panjang untuk menyaksikan kebajikan dan kemurahan-Mu sampai anak cucu cicit buyut kami Tuhan melihat Tuhan Yesus itu baik. Dan berdoa juga bagi mereka yang kami sebentar layani yang dalam pergumulan sakit lewat jamahan Tuhan, penumpangan tangan hamba Tuhan, mereka boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan, aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh mereka. Mereka pulang baik ke gereja masing-masing, ke kota asalnya, mereka pulang dengan sukacita Tuhan karena mereka sama-sama kami merasakan pertolongan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat saya bersyukur sama Tuhan boleh Tuhan pakai untuk memimpin ibadah ini dan jadi berkat bagi banyak orang. Segala mulai bagi Tuhan berkat yang hari ini. Surat angkat namanya. Pulanglah engkau sekalian dan bawalah berkat, rahmat, anugerah, setia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, keturunanmu, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu, dan bahkan semua generasi keturunan anak-anakmu semuanya disebut berbahagia karena hidup dalam Tuhan dan diberkati. Terang Tuhan menyertai kita semua, bahkan hari sampai selama-lamanya. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Saudara yang membutuhkan healing water silakan ambil sendiri yang sudah fasilitasnya. Ya, ingat ya, semua gratis. Saudara yang mau dibaptis nanti silakan ke kolam baptisan. Yang mau jabat tangan atau mau tos sebentar bisa nanti saya akan turun menyapa. Yang mau didoakan nanti silakan juga di atas ya. Restoran didoakan kesembuhan Di mana ibadahnya hari ini, Oma? Di gereja Toraja Elim. Oh, ndak hari ini gimana ibadahnya? Nah, itu ada kan yang untuk malam. Iya. Jadi malam oke. Oh iya. Iya, ke sini dulu. Oke, dadah Oma. Terima kasih. Iya. Halo Oma, Tuhan berkati. Halo, Tuhan berkati Pak. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Halo. Happy Sunday. Happy Sunday. Halo. Selamat hari. Selamat hari Minggu. Halo. Kak. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Iya. Oh iya. Selamat hari Minggu, Ibu. Halo, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Sehat Ibu. selalu. Amin. Selamat hari Minggu. Ibu sehat selalu. Semoga Amin. Tuhan selalu kasih kesehatan yang baik sama Amin. pastor sama anak-anaknya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Halo Ibu. Wah, semoga puji Tuhan. Amin. Makasih. Iya. Gimana ibadahnya hari ini? Apa yang Ibu dapat dari firman Tuhannya? Dahsyat. Dahsyat. Amin. Puji Tuhan Ibu. Makasih. Ayo. Halo. Halo Dok. Bu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo Pak. Selamat hari Minggu. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari berkati. Amin. Selamat hari Minggu. Semangat Selamat hari Ibu. Minggu. Halo. Selamat hari Minggu. Bu Terima Andi. kasih. Tuhan berkati. Pak.
Iya. Berkati pelayanannya. Amin, terima kasih. Halo, sehat. Puji Tuhan. Halo. Hari ini. Selamat hari Minggu. Halo. Saya merasakan kesembuhan. Oh, apa ya? Tapi Apa yang ibu Saka rasa? yang sakit ini tidak bisa berjalan, betis kram sebentar. Tapi puji Tuhan, baru 2 kali saya datang sama air menggunakan air, saya sembuh di kaki. Puji Tuhan. Tadinya bulan 2 saya kesini. Gimana kakinya ibu? Coba lihat. Udah tidak ada. Oh, puji Tuhan. Lutut, betis ini Ah, tidak ada rasa. Sekarang puji Tuhan pokoknya. Makanya saya rindu lagi ke sini. Saya baru 2 kali ini ke sini. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik, luar biasa menolong saya lewat Pak Andi Simon. Dia jamah tangan Andi Simon. Waktu itu saya dijamah dibuka depan, baru di atas sini. Ya, puji Ya, Tuhan Ibu. puji Tuhan. Terima Ya, kasih banyak. ya, kuasa Tuhan nyata ya Bu Nah, ya. ya. Amin. Makanya bapakku nggak masuk karena dia lagi tidak enak badan. Baik, Kita Ibu. doakan aja dari sini. Ya. Oke, makasih ya, dadah. Dadah. Dari mana ini Ibu, Bapak? Batu Kajang, Kabupaten Pasir. Oh, puji Tuhan. Gimana setelah ibadah di tempat Pastor Andi? Baru sekali atau 2 kali? 2 kali. Oh iya, apa yang Ibu rasakan dan firman Tuhan apa yang Ibu dapat hari ini? Tuhan selalu ada damai sukacita karena kasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Halo Pak. Ya. Ibu, ya. Selamat hari Minggu Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo. Selamat hari Minggu. Iya. Amin. Pak. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Gimana ibadah di tempat pelayanan Pastor Andi? Sangat puas, sangat senang. Senang sekali. Ini dari Mamuju. Dari Mamuju kami. Mamuju masih pelosok. Puji Tuhan. Daerah sudah lama kita rindukan mau ke sini. Oh, ketemu langsung. Iya. Berarti ini baru pertama kali? Baru kali ini. Bagaimana lihat di tempat pelayanan Pastor Andi Simon? Sangat bahagia, sangat semangat. Sama ya, sesuai sama di itu ya, di YouTube ya? Ya, kami sudah lebih 2 bulan betul-betul fokus mengikuti. Tapi selalu bilang, Bapak tahu bilang jangan ke sini, tapi rindu kita harus ketemu. Puji Tuhan. Ternyata. Puji Tuhan. Halo Ibu, dari mana? Dari Balikpapan. Oh, Balikpapan. Halo. Dari Manado. Manado. Bagaimana kesan-kesannya setelah ibadah? Kesannya luar biasa. Dari Manado jauh-jauh. Apa yang Ibu rasakan di tempat ini? Aduh, rasa bahagia benar. Amin. Puji Tuhan Ibu. Ya. Inilah live apa adanya, kita selesai pelayanan dan data. Ini dari Manado Kota. Ini live, ini dari orang itu Ibu Julia. Saya orang Manado, pasal Manado Kota ya. Halo, halo orang Manado. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Ini Manado. Manado torang. Orang Manado. Torang Manado. Orang Tilu Tuan. Ini Manado semua. Manado semua. Tuan mau bikin bubur Manado torang nih. Iya nih. Bikin cakalang jo abon Iya, iya cakalang. nih.
Dan ikan roa Jo. Ini Ibu Yulia. Halo, puji Ayo, Tuhan. Ibu, pelayanan di sini gimana setelah kesan-kesannya? Ibadah puji setiap minggu. Tuhan, sangat-sangat diberkati. Mujizat Tuhan memang sangat luar biasa. Semua sembuh, benjolanku sembuh. Sudah mukaku dulu, wajahku dulu sudah kayak monster loh. Sekarang cantik ya, Sekarang luar biasa. wow, lihat dong. Hai. Ya kita ini karena gimana ya? Sukacita Karena ya dari mujizat Iya, Tuhan amin. sampai kita ya sangat Bersuka cita ya karena Tuhan Yesus yang sembuhkan. Oh ya. Kayak ya jadi pas. Ya. Ketemu sama Tona asli kan istri saya di mana sih? Tona asli ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hulu, wah hulu. Mana kamera? Sudah. Kita ini tidak ada saling. Beda. Lagi. Ya. Nah, saling. Ya. Iya. Mana orangnya? Mana? Loh, Sama-sama ketika selfie. Siapa yang foto? Selfie coba selfie. Oh iya. Bantu Pak Jimmy. Oke, siap. Siapa kamera? Siapa yang punya? Siapa? Dari temannya sudah lama. Masih mana kita? Panas semua. Udah, panas. Udah, Pak Jimmy. Udah, mana? Sama-sama. Terima kasih. Ya. Nanti semua yang foto sama saya tolong di tag ya. Di tag maksudnya di apa itu kalau di TikTok itu Grace Balikpapan. Kalau di Facebook itu nama saya. Jadi saya bisa lihat-lihat ya. Jadi tolong ya yang di tag itu filternya di mana. Ya, diberkati sama Bapak. Puji Tuhan. kita foto dulu dong.
atas. Iya, halo. Bukan ikut juga kan? Ya, puji Tuhan Bapak. Yes. Jalan ya. Puji Tuhan. Mana anu fotonya tadi? Tapi pada konser. Ya. Puji Tuhan. Oh, paano Pak? Melis, diberkatilah kesehatanmu, diselamatkan kepada Yesus, kami sudah dalam nama Yesus. Yes, puji Tuhan. Pelan-pelan ya, licin. Pelan-pelan aja dosa ini. Licin, pelan-pelan. Posisi lambungmu normal, Jesus.
In Jesus' name. Jesus' name. Glory to God, puji Tuhan. Dilatih ayo dilawan yuk. Dilawan. Mana keluarganya yang lain? Dilatih, dilawan. Keluar dari sana. Ay, bayar. Melok nanti ya hari ini. Melok siang. Sebulan. Seperti normal. Dalam normal. Kalau pacar ini lagi pacar. Yang ini yang saya bawa. Ya. Sembuh. Keluar YouTube. Bentar. Ini video, Mami pegang. Itu YouTube ya? Gantian.
masuk. Nah ini kubur dari Terima kasih sampai kepala Pastor. Ini pulang. Saya di Bandung. Oh, yang bisa ke Pak ya? Bisa. Kamu kemana? Puji Tuhan bisa ketemu di mana? Rumah sih. Oh, itu dari mana ya? Di rumah saya. Terima kasih buat Bapak istri itu ya, istri. Terima kasih Pak ya sudah memberikan satu kesaksian terhadap suami yang mengasihi istri dan merawatnya. Pak datang ke sini berapa kali? Pak ada rasa dapat apa? Senangkah? Kesan-kesan di mana? Ada perbaikan. Terus juga Bapak lihat suasana gini gimana? Yang kelihatan kami. Bagus ya, terima kasih memberkati. Jadi ibu ini datang berapa kali dan tadi kita doakan dan bapaknya bilang ada perubahan, puji Tuhan ya. Saya senang sekali bisa menjadi bagian perubahan dari orang-orang yang sedang sakit untuk menerima kesembuhan. Ya, terima kasih ibu ya. Tahan lambung. Enggak bisa. Terima kasih Tuhan. Ayo. Lambungnya normal kembali. Tunggu. Di Pertamina. Terima kasih, Pastor. Diberkati kesehatan. Mate masak apa? Udah malu enggak nak kalau. Udah. Pasaran. Ibu ngapain? No, hak tulisan kadek hak.
tempat ini tanpa sehat dan salam buat Ibunda. Pasar ini belakangnya. Ini yang sakit di sini. Halo, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan memberkati. Ibu jadi pejabat yang tinggi. Berkati. Saya itu membelakangi anak depan lagi. Diberkati. Kesehatanmu, kepalamu, ngomong, menjadi vertigo, jadi dokter sehat dan banyak umur. Kalau ada Ika, Yuli, Emi, semuanya boleh dapat berkat sehat. Ya. Karena berkasih Tuhan semakin ini, ya, anak Giovanni dan tumbuh normal, clean. Halo, dan anak Giovanni ini Tuhan selama-lamanya. Halo. SGB, oh, prostatmu negatif radang, negatif infeksi. Ini mau naik ya? Ada. Diponis jamion, dan doa ini kakimu sehat, negatif ion, dan juga dilepaskan dari yang kaki. Jesus name, be free. Normal. Amin. Free. YouTube, TikTok, Facebook, ya. Tulis kolom komentar ya. Nanti Mas Randy baca saat sudah offline atau sudah senggang. Maka semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalian yang pegang kamera baca komentar, baca komentar. Jadi interaktif, baca halo semuanya, sapa juga yang. Jadi nggak usah dimatikan langsung, nggak apa-apa. Baca kolom komentarnya, dibaca kolom komentarnya. Jadi kan kalian pegang live kan, bukan ini kan. Jadi ya makasih. Jadi saya ngomong gini, komentar apa dibaca, jadi kita tahu. Ya halo, ya makasih masih live kan? Ya nggak apa-apa, dibaca. Jadi yang sapa juga ya. Sapa. Sharing. Daerah mana ini daerah mana? Sekarang ibadah juga ya. Biar ibadah juga. Cuman kayak gini aja kan.